Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo adalah sosok yang sangat sederhana. Beliau sangat patut dijadikan suri tauladan dalam kehidupan. Saya berani bicara karena saya mengetahui sendiri. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Sejak kecil oleh orang tua saya sering diajak sowan beliau. Beliau sangat perhatian kepada masyarakat kecil. Beliau selalu menanamkan kesabaran kepada kami. Ketika Ibu Nyai Umi Kulsum, istri Mbah Yai Anwar Mansur pertama, masih sugeng, saya pernah mendengar sendiri. Ibu Nyai Umi Kulsum cerita, melihat Mbah Yai Anwar Mansur sering merasa kecapean, kurang istirahat. Kemudian Ibu Nyai Umi Kulsum merasa kasihan. Kemudian Ibu Nyai Umi Kulsum menawarkan kepada beliau, bagaimana kalau kita membeli rumah lagi di tempat lain yang mungkin bisa ditempati untuk istirahat sewaktu-waktu. Tapi jawaban Mbah Yai Anwar Mansur, tidak perlu. Saya tidak membutuhkan itu. Beliau juga berhasil mendidik putra-putrinya untuk menjadi orang yang peduli kepada orang lain, yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Meski beliau hidup berkelimang harta, berkecukupan, tapi beliau, putra-putrinya, semua juga bisa hidup sederhana. Kalau sekarang beliau memiliki kendaraan Alphard untuk transportasi beliau, itu wajar. Karena beliau itu dibutuhkan umat. Beliau ketika liburan pondok, itu terjun ke bawah, mengunjungi santri-santrinya yang ada di pelosok-pelosok, melihat perkembangan perjuangan santri-santrinya yang ada di pelosok-pelosok, dan kadang sampai keluar Jawa. Wajar sekali kalau beliau akhirnya membutuhkan kendaraan yang nyaman. Mau berpikir apa enggak sih? Orang itu membeli sesuatu, kalau sesuai dengan kebutuhan, ya itu wajar banget. Justru kalau punya untuk membeli, kemudian tidak mau membeli sesuatu yang dibutuhkan, nah itu yang perlu dipertanyakan. Beliau membutuhkan mobil yang nyaman untuk transportasi beliau ketika beliau bepergian jauh. Dan beliau bepergiannya itu juga untuk umat. Kalau beliau atau yang sepuh-sepuh itu berhalangan, maka kadang itu diwakili oleh putra-putri beliau yang turba atau yang terjun ke bawah itu. Karena itu juga sangat wajar sekali kalau putra-putri beliau juga memiliki kendaraan yang nyaman. Karena beliau-beliau juga ikut turba. Dan kadang turba itu dalam satu waktu itu ada beberapa titik yang harus dituju. Dan itu membutuhkan banyak orang. Tentu saja juga membutuhkan banyak kendaraan. Kemudian masalah kerja bakti atau roan di Pondok Pesantren Lirboyo. Itu yang ngecor itu diambilkan santri-santri yang sudah dewasa. Jadi di Lirboyo itu santri-santrinya yang akan lulus itu rata-rata usianya sudah di atas 18 tahun. Orang dikatakan anak-anak itu kan 18 tahun ke bawah. Kalau 18 tahun ke atas itu sudah dewasa. Dan rata-rata santri Lirboyo itu lulus dari Lirboyo itu kadang usia 23, 24, bahkan ada yang 25. Kadang ada yang sampai umur 30 baru lulus. Jadi kalau ngomong itu ketahui dulu. Jangan asal bicara saja ya. Kerja baktinya itu juga tidak setiap hari, tapi ketika sekolah libur atau ngajinya libur, itu pun tidak lama. Suami saya alumni Lirboyo. Beliau kalau cerita, katanya ketika kerja bakti atau roan itu adalah masa-masa yang sangat indah.
masa-masa yang sangat ditunggu karena itu menyenangkan bagi beliau-beliau. Bukan dipaksa dan tidak terpaksa, tapi mereka melaksanakannya itu dengan bahagia. Santri Lerboyo itu juga ada yang berasal dari keluarga yang sangat ingin mondok tapi tidak punya biaya. Akhirnya mereka ikut Dindalem. Nah, namanya ikut Dindalem, ya akhirnya dicarikanlah pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan. Apakah itu menyapu, mencuci baju, atau yang lain-lain. Nah, itu juga wajar kan? Ini juga melatih anak untuk tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika kita memberikan pekerjaan kepada anak, itu juga diukur dengan kemampuan anak-anak tersebut. Misalnya, kalau yang masih agak kecil-kecil mungkin dia dilatih apa untuk menyapu dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Bagi yang agak dewasa, ya tentu saja dikasih pekerjaan-pekerjaan yang mampu mereka lakukan sesuai anak yang usia dewasa. Nah itu wajar kan? Karena yang ikut di dalam itu jumlahnya ratusan. Kemudian kalau tidak diberi pekerjaan apa-apa, dari mana para kiai, para ibu nyai untuk bisa menghidupi mereka? Sekarang masalah ambeng atau yang makan di baki atau lengser, beberapa anak jadi satu itu ya. Nah, itu tentu ketika memberikan makan semacam itu ada pendampingan, ada peraturan. Ibaratnya di dunia umum itu ketika akan outbound itu loh ya. Orang outbound itu kan juga melakukan hal-hal yang kadang bahaya. Kalau tidak diberi penjelasan terlebih dahulu, tidak diberi peraturan terlebih dahulu. Outbound itu kan juga cenderung apa namanya rebutan. Kadang barang dua direbut oleh orang lima. Nah, itu sebelumnya ada aturannya. Sama ketika di pondok memberikan makan, itu pun suatu saat dalam waktu-waktu tertentu memberikan makan dibagi bersama-sama. Itu juga untuk melatih solidaritas antar teman. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu memperhatikan. Kalau ada temannya yang tidak kebagian, yang lainnya harus memperhatikan. Melaporkan kepada pembimbing atau pendamping siapa yang belum mendapatkan. Itu justru melatih solidaritas, jangan dipelintir-pelintir. Perhatikan itu video yang diviralkan, yang dipelintir katanya melatih anak untuk saling sikut. Coba dilihat, itu anak-anak banyak. Mereka mencari tempat bukan yang ditempati orang lain, tapi tempat yang kosong. Dan coba diperhatikan, tidak ada yang rebutan, yang saling sikut, kemudian tidak memperhatikan temannya, tidak ada. Itu terlihat sangat santun anak-anaknya ketika mau ke suatu tempat kok sudah ada orangnya, dia tidak jadi, kemudian mencari tempat yang belum ada orangnya. Dan itu tertata rapi. Ambengan itu juga melatih anak untuk tawadhu, duduk bersama antara yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang jelek, semuanya posisinya sama. Sekarang saya balik. Kalau kita hanya menilai sesuatu dari sisi negatifnya, makan di piring yang dikemas satu persatu atau dalam sebuah wadah, itu juga ada negatifnya. Akhirnya apa? Anak cenderung hidup individualis, tidak mau memikirkan orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Kalau kamu menuntut manusia sempurna, berarti kamu menuntut manusia menjadi Tuhan. Yuk kita berpikir waras, menjadi orang yang sehat lahir batin, bahagia melihat orang lain bahagia.